Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari atau disebut juga Ibnu Jarir Al-Tabari atau disebut nama singkatnya yaitu Abu Ja'far. Dia ini tahun 240 Hijriah ada di kota Mekah. Ngapain nih Abu Ja'far di kota Mekah? Dia itu nuntut ilmu. Dia bercerita, waktu dia ada di Saudi Arabia menuntut ilmu, pas kebetulan itu musim haji. Musim haji kan rame orang ya, rame orang dari seluruh penjuru dunia datang ke situ. Salah satu jamaah haji ini ada dari Kufah. Dan jamaah haji dari Kufah ini kehilangan satu kantong duit. Kehilangan satu kantong duit satu kantong. Isinya berapa? 1.000 dinar. Dia kehilangan duit, saudara. Maka diumumin lah ya. Di tengah jamaah haji yang ramai itu dia bersuara kenceng. Para hadirin sekalian, saya mengumumin nih, saya kehilangan satu kantong duit berisi 1.000 dinar. Barang siapa yang nemuin kantong itu, balikin dama saya. Nanti saya doain. Mudah-mudahan dapat rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata orang dari Kufah itu. Abu Jarir ngeliat ada seseorang tua umurnya sekitar 80 tahun. Ngedeket. Itu orang Kufah yang lagi ngumumin. Saudara, saya dari kampung kecil di pinggir kota Mekah ini. Kampungnya lagi paceklik, lagi susah-susahnya. Nah kira-kira nih, kalau ada orang dari kampung saya nemuin itu kantong duit yang berisi 1.000 dinar itu, boleh enggak? Dia misalnya minta dikasih 100 dinar aja, sekitar 10% dari yang uang tadi itu. Begitu kata nih kakek-kakek. Kata orang Kufah ini. Kalau orang Betawi manggil engkong-kong. Saya kagak mau ngasih duit. Tetap saya mau doain kong. Kalau ada temen engkong yang nemuin duit ini, saya doain dia dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata orang Kufah ini. Maka singkong ini nih kakek-kakek diem ya, mundur lah. Ngejauh lah dari orang itu. Abu Ja'far yang ngelihat kakek-kakek itu ngedeket dan ngomong kayak gitu, yakin banget kalau nih kakek-kakek yang udah nemuin tuh kantong berisi duit. Kata Abu Ja'far, gue ikutin nih orang kemana peginya. Maka berangkatlah Abu Ja'far mindik-mindik ngikutin si aki-aki ini, si kakek-kakek ini. Sampai ke rumahnya. Dia lihat banget rumahnya. Itu rumah, mau dikata rumah, ya rumah ditinggalin. Dikata rumah ya kagak pantas banget emang. Apa namanya, begitu sederhananya itu rumah. Pintunya aja tuh kalau disenderin kambing aja ya. Kira-kira kambing kan suka nyender di tembok. Itu rubah. Saking sederhananya itu rumah. Maka Abu Ja'far ngedeket itu rumah. Dan kedengeran ini kakek ngomong sama pasangan hidupnya. Sayang. Ya be, kata suara perempuan yang hampir sama tuanya. Ternyata kantong yang kita temuin itu isinya duit. Belum kita buka, tapi tadi ada orang dari Kufah itu ngumumin.
Isinya itu duit 1.000 dinar. Sayang gimana sayang? Kata bininya nih sama nih kakek. Ya gue ngedeket ke dia, gue ngomong dah sama dia. Sekiranya dari kampung saya ini kan lagi musim paceklik. Ada orang yang nemuin, minta aja 10% dikasih, kagak. Begitu kate, si entak anu, kata bininya. Ya emang dari pertama sih dia udah ngumumin kalau yang nemuin kantong ini kalau ngembaliin mau didoain sama dia. Begitu. Kira-kira gimana nih? Kata si kakek ini ke bininya itu. Kek, Kong, sayang, sadar ya. Kita ini udah lama hidup susah. Berapa puluh tahun kita hidup susah. Kita nggak pernah tuh ngelakuin satu hal yang salah di mata Allah. Kita bertahan seperti ini dan alhamdulillah kita berkah hidup. Masih hidup kita, masih dapat makan. Masih bisa kita tinggal berempat sama anak kita. 2 perempuan, saudara, babe, sama 1 orang tua kita. 9 orang yang ente tanggung di sini. Kita begini, kondisi kita berpuluh-puluh tahun. Masa kita kudu hancurin dalam sesaat jalan Allah ini. Begitu kata ini perempuan. Iya juga ya, kata si kakek. Masa begini aja kita mau hancur hidup kita. Maka selesailah pembicaraan itu. Dan ditangkap sama Abu Ja'far bahwa dialah yang nemuin ini kantong. Besoknya sore itu kembali. Ini orang Kufah ini ngumumin lagi. Si kakek datang lagi. Kembali dengan cerita yang sama. Kampungnya lagi pilot, kalau ketemu dikasih enggak. Barang 10 dinar aja. Katanya. Itu orang Kupah masih jawab. Kek, saya doain aja. Enggak saya kasih. Begitu jawab orang Kufah ini. Dan berpisahlah 2 orang ini. Abu Ja'far ini. Aduh gue ada tugas lagi nih. Gue gak bisa ngikutin nih kelanjutan ceritanya nih. Dasar netizen ya. Karena Abu Ja'far ada tugas, maka dia gak ngikutin tugas belajar ya. Nulis kitab. Maka si kakek pulang. Abu Ja'far juga pulang. Si orang Kufah ini juga kembali ke tempatnya. Besoknya begitu lagi kejadiannya. Kebetulan Abu Ja'far ini netizen ini ngemantau lagi kejadian itu ya. Jadi kayak netizen maksudnya. Ya orang dia Abu Ja'far ngikutin peristiwanya. Dia pengen tahu ujungnya di mana ini. Orang Kupah itu ngumumin. Si kakek itu datang lagi. Akhirnya kata si kakek. Saudare, 1 dinar aja. Karena 1 dinar ini bukan saya buat pakai apa. Saya buat pakai setengah dinarnya saya pergi beli gerobak. Setengah dinarnya saya lagi buat air. Jadi saya punya usaha gitu. Sambil pacak lagi ini saya punya usaha ngantar-ngantar air. Begitu kata si kakek ini orang Kufah. Enggak, saya enggak kasih katanya gitu. Maka ditariklah tangan orang Kufah ini. Dan ngomonglah si kakek ini sama orang Kufah ini. Nama saya Abu Giyad. Sayalah yang nemuin kantong itu. Nyuk ke rumah saya buat ngambil itu kantong. Begitu kata Abu Giyad, si kakek yang berumur 86 tahun ini. Orang Kufah itu seneng banget. Alhamdulillah kakek, silahkan jalan duluan, saya akan ngikutin daripada belakang kakek. Maka jalanlah si kakek ini menuju rumahnya yang benar ada di pinggir kota Mekah. Menarik nih sama Abu Ja'far. Diikutin sampai
sampai rumahnya. Nah orang Kufa ini masuk, Abu Ja'far juga ikut masuk ke dalam rumahnya Abu Giyat. Tuan, diambil ini kan kantong tuan ya. Dia lihat, iya sih ini kantong saya. Saya coba izin cek isinya ya kayak silakan. Maka dibukalah. Itu kantongnya. Orang Kupah tuh apal banget. Iketannya tetas. Dibukalah. Iketannya masih iketan asli. Belum dibuka sama nih kakek. Diperiksa dalamnya. Mana tahu iketannya sama aja. Mungkin diikat dengan cara yang sama. Diperiksa dalamnya. Isinya jumlahnya sama. Dan dia kenal banget. Sama dinar-dinar itu yang dia masukin. Oke, alhamdulillah ini punya saya. Dan saya berterima kasih udah dikembaliin. Sesuai janji saya nih ya. Saya doain mudah-mudahan kakek dapat rezeki yang berlimpah. Kata orang Kufa ini. Bininya di belakang daripada Abu Giyat ini ngerasa tenang. Karena kan kagak bisa tidur juga. Duit di rumah reot kayak gitu ada uang 100 dinar. Kalau kecolongan gimana? Ngomonglah si kakek sama nenek itu. Sayang, pula sudah tidur kita ntar malam ya. Emang apa kek? Udah kagak ada duit lagi di rumah kita. Jadi tenanglah kita ya. Iya kayak alhamdulillah dan udah diterima sama yang punya. Kata si nenek ini. Selesai ngedoain, pamitlah orang Kufa ini sama Abu Giyat ini. Saya pamit kek, saya undur diri ya, saya pengen kembali ke tempat, ke Mekah. Keluarlah orang Kufa ini diikutin sama si kakek ini buat keluar. Enggak berapa langkah saudara. Itu orang Kufah balik lagi ke rumah si kakek. Lah, ngapa balik lagi? Enggak kayak saya pengen ngomong lagi sama kakek kata dia. Kata orang Kufah ini. Bagaimana coba? Kayak saya mau cerita dikit. Saya itu ditinggalin sama babe saya uang dinar ini 3.000 dinar. Sebelum dia wafat dia nitip pesan sama saya. Lu pakai yang 1.000 dinar buat pergi haji. Lu pakai yang 1.000 dinar ini buat diamalin. Lu kasih orang yang berhak. Begitu kata orang Kufa ini. Entah kanu. Terus kalau kata kita. Terus gimana? Netizennya Abu Ja'far udah deg-degan nih ada apa yang terjadi. Kayak gini dah ya. Setelah beberapa langkah dari rumah kakek itu saya berpikir. Saya gak pusing lagi dan saya yakin banget sama pilihan saya. Bahwa kakeklah yang berhak uang ini diberikan kepada kakek. Kakeklah yang berhak. Begitu kata orang Kufa ini. Yang bener apa tong? Kata si kakek. Segitu banyak yang mau dikasih ke gua gitu. Bener kayak ini bener. Saya yakin banget dan mudah-mudahan orang tua saya di alam baka sana redo. Jadi amal yang baik buat dia. Dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata orang Kufa. Gimana diterima enggak nih? Kata orang Kufa itu. Ya kalau emang itu udah keikhlasan dari saudara, saya terima dengan senang hati. Kata Abu Giyat ini. Maka diterimalah Abu Ja'far senyum ngelihat kondisi itu. Masya Allah, luar biasa. Pamitlah orang Kufa ini kembali.
Dan Abu Ja'far si netizen ini ya, yang ngelihat peristiwa itu udah tahu ujungnya kayak gitu, dia mau pulang. Ikut pulang lah tuh, ngebuntutin orang Kupah. Belum berapa langkah dipanggil sama si kakek. Tong, sini. Saya, iya lu sini. Abu Ja'far ya. Saya, iya. Maka baliklah Abu Ja'far ke rumah si kakek itu. Ente siapa dong? Saya pelajar di sini. Saya kan tahu ente ngikutin Ae dari peristiwa pertama, dari hari pertama. Ah masa? Begitu. Kata Abu Ja'far, iya saya ngikutin. Saya tahu ente ngikutin saya. Duduk datang. Maka duduk, dikasih minum lah sama Abu Giyad. Dia cerita deh tuh Abu Giyad itu. Tong, lu tahu kan rumah gua nih begini banget sederhana ya. Pintunya aja kalau disenderin kunci disenderin kambing kayaknya rubuh itu. Begitu kata Abu Giyad kepada Abu Ja'far ini. Entah kanu kenapa Ki? Kenapa kek? Saya hidup dengan 8 orang di rumah, 9 termasuk saya. 4 anak saya, 2 orang titip adik saya perempuan, 1 bini saya, 9 saya hidup di sini. Nah sekarang 10 sama ente Abu Ja'far. Oh iya, terus kenapa ya? Saya ini kalau pergi pagi, sebelum saya pergi pagi-pagi itu, gamis saya yang satu-satunya ini dipakai buat sholat sama 9 orang yang lain. Karena kita emang benar-benar kagak punya pakaian. Nah pulang di Johor, baju buat sholat ini dipakai lagi sama yang lain. Itu saking miskinnya saya. Kebayangkan? Kata si Abu Giyad ini. Masya Allah, kata Abu Ja'far. Terus kenapa kek? Saya semiskin itu, sekarang saya nerima duit 1000 dinar. Coba bayangin. Alangkah besarnya keberkahan ini. Iya ya kek ya. Iya. Entah kanu kek gimana kek. Nah. Uang 1000 dinar ini saya akan bagi 10 termaksud ente. Abu Ja'far melongo. Masya Allah, masih aja ingat orang lain ya. Sebagai apa ini? Sebagai hadiah kata Abu Ja'far, kata Abu Giyad ini. Ingat ya, Rasulullah itu nggak pernah nolak yang namanya hadiah. Hadiah itu sesuatu yang kita kagak impi-impiin, kita nggak pengen-pengenin, tiba-tiba dikasih sama Allah lewat jalannya lah. Nah ini hadiah buat antum, saudare. Maka terima ya. Begitu kata Abu Giyad ke Abu Ja'far. Saudare dengan senang hati Abu Ja'far nerima hadiah dari Abu Giyad ini. Berbarislah 9 orang itu. 10 sama Abu Giyad. Satu. Yang ke-10 di Abu Giyad. Sampai rata. Dan pulanglah Abu Ja'far dan dia gunakan uang biaya hidupnya 2 tahun di Mekah. Abu Ja'far gak mutus silaturahmi, selalu datang nemuin Abu Giyad yang dia lihat perubahan kehidupan keluarganya lebih baik. Tapi saudare, ada pertemuan, ada perpisahan. Ketika Abu Ja'far kudu ninggalin kota Mekah, maka ditinggalinlah kota Mekah ke negeri asalnya. Dan di negeri asalnya ini, Abu Giyad ini, Abu Ja'far ini menjadi seorang ulama besar, ahli fikih, ahli sejarah. Yang namanya ulama ya, dia pergi haji, pergi umroh ya, pasti ada. Tapi udah berapa tahun kemudian Abu Ja'far ini kembali ke Mekah dan niatnya kembali berkunjung ke rumahnya
Abu Ghayath Al-Makki ini. Saudara, betapa sedihnya Abu Ja'far ketika tahu Abu Ghayath dan istri sudah berpulang ke rahmatullah. Dia hanya bertemu dengan anak keturunannya. Dan saudara, dari rezeki yang bersih yang didapat oleh Abu Ghayath itu, anaknya kini telah memegang posisi-posisi penting di pemerintahan. Abu Ja'far bersyukur dan berakhirlah kisah ini. Semoga ada manfaatnya. Yang belum subscribe jangan lupa dong subscribe ya. Kita ketemu di kisah aulia selanjutnya. Babe undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.